Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mahira Mumtaz dari kelas 11B nomor absen 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di kelas 11, yaitu materi teks argumentasi. Jadi teman-teman, kalian pernah nggak sih sadar ketika kita sedang berargumentasi, biasanya audiens tuh lebih percaya jika apa yang kita ucapkan atau opini kita itu kita sertakan gitu sumbernya. Misalnya kita sertakan sumbernya, misalnya kayak aku tahu informasi ini tuh dari jurnal ini. Nah, maka orang-orang tuh cenderung lebih percaya. Ataupun jika apa yang kita sebutkan itu adalah fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah suatu hal yang sudah terjadi atau suatu hal yang sudah terbuktikan kebenarannya. Jadi walaupun kita menyampaikan opini, kita juga menyertakan fakta ataupun informasi-informasi, data yang terkait dari argumentasi kita, teman-teman. Nah, di sisi lain ketika kita berargumen atau berpendapat, tapi opini kita, cara membangun kita salah, teman-teman. Misalnya kayak ada kata-kata ragu seperti mungkin gitu. Lalu juga bisa aja nih, karena kita udah keburu salah, kita malah nyalahin orang lain gitu, nyudutin orang lain. Nah, hal itu bisa membuat audiensnya justru hilang rasa percaya pada kita, teman-teman. Nah, jadi kita udah tahu nih, tadi itu pembukaannya, pendahuluan dulu. Nah, sekarang aku tanya, apa sih teks argumentasi itu? Jadi teman-teman, teks argumentasi adalah sebuah teks yang berisikan sebuah argumen atau pendapat-pendapat yang disertai sebuah data atau informasi-informasi tambahan yang berguna untuk mendukung dari argumen tersebut gitu, teman-teman. Nah, lalu berikutnya adalah ciri teks argumentasi itu apa aja? Ciri teks argumentasi itu misalnya ada opini, berisikan sebuah opini atau pendapat yang sekali lagi didukung oleh fakta dan data. Lalu juga berisikan sebuah fakta, ya karena dalam teks argumentasi ini apa yang kita sampaikan tuh harus bisa dipercaya dan harus ada kebenarannya, teman-teman. Lalu tidak terbata-bata, jadinya langsung to the point gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks argumentasi ini pertama tuh mereka punya konjungsi. Lalu juga ada verba atau kata kerja, ada adverba atau kata kerja keterangan waktu, lalu ada opini dan fakta. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu opini dan fakta, fakta tadi aku udah sebutin sebelumnya, yaitu sebuah informasi. Fakta merupakan sebuah informasi yang kebenarannya sudah bisa diuji, atau fakta itu suatu hal yang sudah terjadi. Nah, karena itu sudah terjadi, maka kebenarannya itu bisa terbukti. Seperti itu, teman-teman. Lalu kalau opini itu belum tentu bisa dipercaya, karena opini itu merupakan pendapat dan belum sepenuhnya terjadi, teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih apakah opini ini benar atau opini itu salah. Maka dari itu dalam teks argumentasi, saat kita mengeluarkan argumen atau pendapat, kita harus menyertakan fakta dan data-data agar opini kita bisa dipercaya, gitu, teman-teman. Lalu apa aja tujuan dari teks argumentasi? Dalam teks argumentasi ini memiliki tujuan, yaitu seperti persuasif gitu. Kenapa persuasif? Karena tujuan dari teks argumentasi ini yaitu untuk menarik para pembaca untuk sependapat dengan si penulis ini gitu. Misalnya saya menulis teks argumentasi, maka saya akan memberikan argumentasi saya dengan adanya data-data sehingga saya bisa meyakinkan audiens saya, sehingga mereka berpikiran seperti setuju dengan pemikiran saya, seperti itu, teman-teman. Dan juga untuk ya pastinya kalau teks argumentasi ini untuk meluapkan isi otak ya, teman-teman, ide-ide atau argumen-argumentasi yang ada di kepala kita tahu kalau argumentasi ini kayak bagus gitu, saya akan meluapkan ya dalam bentuk teks argumentasi gitu. Lalu apa saja struktur dari teks argumentasi ini? Nah, untuk struktur pertama itu ada pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Dan terakhir tuh ada informasi pendukung. Nah, tapi aku akan jelasin satu-satu dulu ya, teman-teman. Pertama itu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu berisikan tentang pembukaan. Tentang misal kita ngejelasin dulu secara singkat apa sih yang mau kita jelasin tuh, apa dari judul tuh kita coba kita expand, kita perluas gitu, apa aja yang mau kita omongin gitu, pengertian awal dan lain sebagainya. Selanjutnya badan argumen. Di badan argumen inilah kita mulai melontarkan pendapat kita, entah kita itu tim pro atau kontra dalam tema atau judul yang kalian angkat itu. Misalnya seperti aku percaya bumi itu bulat, aku percaya bumi itu datar gitu.
gitu. Kalian bagian kontra atau pro. Lalu di situ kalian tulis argumen kalian apa, jangan lupa data-datanya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berisikan sebuah ringkasan dari argumen-argumen yang di atas. Lalu kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah berisi keseluruhan dari teks. Gitu. Jadi dari semua teks ini intinya apa? Nah, itulah yang disebut dengan kesimpulan, teman-teman. Lalu yang di akhir adalah informasi tambahan. Nah, untuk informasi tambahan ini, kalau misalnya nggak ada pun nggak apa-apa, karena hukumnya opsional, teman-teman. Jadi apa aja sih yang ada di informasi tambahan nih? Informasi tambahan tuh kurang lebih sama kayak badan argumen. Bedanya, informasi yang ada di informasi tambahan tuh enggak sebegitu berpengaruh gitu. Kalau di badan argumen itu isinya informasi inti, kalau yang ada di informasi tambahan ini isinya tuh cuman untuk memperkuat fondasi kecil gitu agar teks argumentasi kalian tuh lebih baik gitu, teman-teman. Dan ini tuh sifatnya opsional. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu teks argumentasi, sekarang ayo kita mempelajari lebih dalam lagi tentang teks argumentasi dengan cara kita lihat contoh teksnya langsung nih, teman-teman. Di sini aku punya contoh teks yaitu tentang ketahanan pangan lokal. Jadi di sini kita akan cari mana pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulannya. Pertama kita cari pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya itu ada di paling atas, yaitu ketahanan pangan lokal adalah kondisi terpenuhinya pangan lokal bagi negara yang tercermin dari tersedianya pangan lokal yang cukup yang terjangkau baik dari segi jumlah, harga, ataupun mutunya, agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan secara berkelanjutan. Ketahanan pangan lokal sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan melindungi kedaulatan pangan suatu negara. Jadi dalam pendahuluan itu di sini tuh berisi tentang awalan kita mengeksplorasi ini tentang apa yang kita bahas dulu. Kita kasih pandangan awal dari tema yang kita mau bahas. Karena ini pembahasan tentang pangan lokal, maka kita beritahu tentang kenapa pangan lokal ini penting dulu gitu ya. Pada paragraf 2 memiliki sebuah badan argumen yang dimana isinya merupakan ketergantungan pada impor pangan dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan suatu negara. Jika terjadi gangguan pada rantai pasok global, negara yang bergantung pada impor akan mengalami krisis pangan. Oleh karena itulah, produksi pangan lokal harus ditingkatkan agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selain itu, keberagaman sumber pangan lokal juga perlu dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kekurangan pasokan. Di sini, penulis memberikan argumennya kalau ada baiknya kalau kita tuh enggak bergantung pada pangan yang impor, karena kita juga memiliki pasokan pangan lokal sendiri. Itu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Sini pastinya sudah di paragraf terakhir, yaitu dengan memperkuat pertahanan pangan lokal, kita dapat mencapai sistem pangan yang stabil dan berkelanjutan dan berdaulat. Nah, seperti yang aku bilang lagi sebelumnya ya, bagian terakhir tuh ada informasi tambahan. Nah, tapi informasi tambahan itu merupakan opsional, jadi di sini tidak ada informasi tambahan. Gitu teman-teman. Begitu saja ya teman-teman, apa yang bisa saya katakan, apa yang bisa saya sampaikan, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.